Ya, selamat sore teman-teman. Kita berjumpa kembali di webinar Market Review. Dalam 30 menit ke depan saya akan mereview kondisi market dan saham-saham yang kita tradingkan. Terlihat di sini composite kita hari ini koreksi ya, setelah beberapa hari rebound naik terus. Hari ini koreksi, walaupun koreksi sebenarnya asing terlihat masih net buy. Posisi 980 miliar net buy-nya, nggak tanggung-tanggung. Jadi peluang tetap masih ada sebenarnya. Cuma kita lihat aja beberapa hari ke depan apa yang akan kita lakukan, karena beberapa saham kita sudah kena resisten ya, sudah waktunya jual, sudah posisi overbought. Jadi kita coba lihat dulu kondisinya bagaimana. Saya sendiri pribadi tadi memutuskan untuk jual dulu semuanya. Besok saya lihat apa yang layak ditradingkan, dan kalau saya sih melihat untuk trading pendek dulu sementara, karena IHSG masih rawan koreksi ya. Ini terlihat IHSG net buy-nya 980 miliar. Tapi volumenya turun nih. Volume turun. Posisi net buy tapi volume turun, dan osilator juga sinyalnya jual ya. Osilator sinyal jual. Jadi secara teknikal memang waktunya koreksi. Tapi terlihat di sini kalau sebenarnya IHSG terdeteksi double bottom nih. Atau kalau sebenarnya nggak bisa bilang triple bottom ya, tapi double bottom, karena yang satunya ini ceruknya dalam, cukup dalam. Tapi dia mantul begini, kelihatannya oke nih, double bottom. Nanti coba kita cek apakah biasanya nggak langsung terbang. Biasanya dia agak swing sedikit, baru dia terbang lagi. Harapan saya sih dalam beberapa waktu ke depan selendang ini bisa golden cross garis skyline ini, dan IHSG bisa koreksi sedikit, mantul di selendang dan untuk melanjutkan uptrend dia. Coba kita lihat chart weekly-nya, karena ini sudah mendekati penghujung minggu. Kita lihat kalau di sini posisi ini memang posisinya dekat sekali dengan garis resisten ya. Ini kelihatannya dia semoga bisa tertahan terus di atas selendang. Walaupun transaksinya masih bagus ya, kita lihat aja dalam berapa hari ke depan lah, minggu ke depan. Nah, kita lihat ini nanti dia gimana perkembangannya. Oke. Saat ini yang posisi menjanjikan masih sektor mining ya, dan infrastruktur ada Tebik. Coba kita cek Tebik cakep ya, lumayan cakep nih untuk buat besok. Tebik cakep buat besok. Lalu ada apa lagi? Coba kita cek lagi. Tins, coba kita cek. Tins oke, tapi saya nggak tahu apakah besok masih berlanjut. Coba kita lihat, soalnya dekat-dekat resisten juga ini. Kita harus berhati-hati sekarang. Tradingnya harus playing defense ya. Sudah dekat resisten ini. Kalau dia bisa breakout ini, katanya baru oke nih, Tins. Kita lihat besok. Lalu zinc
Zing ini perhatikan bid overnya ya, transaksi ini isi come isi go. Dan beberapa waktu ini ketika dia posisi downtrend, ketika dia candle hijau tebal, seringkali diikuti dengan koreksi esok harinya. Jadi saya memilih untuk skip. Hoki bagus nih, ditutup di atas skyline, tapi ada tapinya, nggak pernah berhasil nih Hoki sama skyline nih, nggak pernah berhasil. Jadi Hoki saya pantau besok, kalau lanjut oke, kalau nggak saya skip ya. Tapi udah saya ulas tadi. Excel masih sideways ya. Ini kebetulan saya pakai laptop yang berbeda. Harusnya kita ada ininya nih, ada analisa kita yang kemarin. Analisa kita kemarin ini nih, garis ada garis trend, dia ngikutin rapi nih Excel nih. Jadi besok trading plan kita di Excel, kalau bisa breakout kita buy ya. Jadi buat besok sudah ada 2 rekomendasi. Yang confirm tebik ya. Sedangkan kalau Excel kita harus nunggu validasi esok hari bagaimana. Lalu Dimas juga perhatikan, kemarin nggak mampu untuk mendobrak skyline. Kita lihat apakah hari ini mampu mendobrak skyline. Coba besok kita lihat. Excel breakout di Excel kalau lebih bagus sih di 2730. Jadi Excel breakout 2730 oke ya. Buy above 2730. Lalu apalagi nih? Dimas sudah tadi. Bull lumayan cakep ya Bull ya. Lumayan cakep, tapi dia juga sama. Biasanya kalau model tiang listrik gini biasanya dibarengi dengan besoknya merah. Saya skip. BDMN sudah lama nggak dengar kabarnya bang ini. Nah, sektor ini ternyata slow banget ya. Moga-moga dia bisa lanjut ini. IPTV juga nggak enak, lihat chartnya, modelnya kayak long leg gini, nggak enak. Doji keren. Nah, keren boleh diperhatikan lagi. Hari ini ada di atas selendang ya. Transaksi 20 harinya cuma 6 miliar. Jadi perhatikan likuiditasnya. Asing masih jual masif ya. Asing masih jual masif. Jadi sifatnya ini spekulasi. Maksimum dana yang kita boleh masuk, maksimum adalah senilai 1% dari 20 hari, transaksi 20 harinya. 1% dari 6 miliar. Maksimum ya. Sekitar 60 jutaan. Oke, itu sinyal buy yang muncul di Trading Ideas hari ini. Sudah saya bahas. Kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman. Kita mulai dari Pegas.
Pegas, candlenya hari ini kurang enak ya. Ditandain dengan aksi jual asing 27 minus 27 miliar. Jadi Pegas saya tadi putuskan cuan tipis, saya keluar dulu. Cuan sekitar profit 3%-an, saya keluar dulu lah. Nggak mau pusing. Tebik sudah saya ulas tadi, potensial kita jadi masuk watchlist. Jasa Marga. Jasa Marga juga sebenarnya masih oke ya. Kalau secara trading plan ini belum ketemu stop loss, belum ketemu trailing stop, masih hold. Jadi so far masih oke sih ini. Jasa Marga masih oke. MDKA. MDKA masih oke ya, MDKA. Biasalah ini kalau saham model begini. Kalau saya jujur kurang suka dengan pergerakan ini. Cuan tipis jual, rugi tipis jual. Mending pindah aja yang pasti-pasti aja. Yang naiknya enak. Terus Inco. Inco masih sideways. Masih sideways. Volume transaksi juga masih belum banyak ya. Berarti belum digerakin sama market makernya. Ini sifatnya baru mau maintain harga aja. Jadi kalau saya skip, jualan dulu aja, nggak apa-apa. Tekim tadi saya sell on strength karena mendadak cuaca berubah jelek ya. Yang penting saya masih profit, saya jualan dulu. Tapi secara osilator maupun transaksi masih oke. Jadi saya lihat kalau besok hijau saya buyback lagi. Ya, kesempatan buyback lagi. Lihat besok aja. Java juga sama ya. Kemarin saya sudah warning kan Java. Warning saya gimana Java? Ini profit taking. Kemarin saya sudah profit taking loh. Jadi hari ini saya sudah nggak masuk. Posisi hari ini nggak bisa melampaui high kemarin. Jadi jualan. Era slow but sure ya. Secara general sebenarnya dia trennya masih bagus nih, masih naik nih. Masih naik nih sebenarnya nih. Ya, sabar-sabar aja dah. Tower luar biasa Tower. Kalau kayak gini udah duduk manis aja ya, pasang trailing stop. Wika tadi juga sama, Wika saya jualan. Ini Wika ini saya sudah bilang resisten gap ya. Gap itu bukan berarti pasti ditembus, belum tentu. Bisa jadi dia terhalang dan dia koreksi. Nah, nyatanya hari ini terbukti ya. Kita kemarin sudah review. Terus selain Wika ada Antam. Kena resisten Fibo saya, jadi ya ini resisten Fibo, jadi hati-hati. Kemarin juga koreksi di sini, area sini koreksi, jadi sell on strength sifatnya. Besok kalau bisa lanjut lagi hijau, oke, buyback. Perhatikan juga ini ada gap ya. Nah, lagi-lagi kita uji coba teori kita, kalau ada gap itu seringkali koreksi dulu ya. Jadi kalau ada gap, hati-hati. Pegas, tadi seharusnya sudah bahas juga nih. Pegas, sell on strength ya. Ini juga sudah mau deket target nih. Ini rata-rata kepentok zona gap mereka ini, koreksi hari ini nih. Tuh, deket, nggak sampai situ, nggak biasanya itu langsung turun lagi, koreksi lagi. BTPS masih tertahan di areal skyline. Kalau ragu-ragu mending jual aja. Kita tunggu, kita buyback ketika di area support atau kita tunggu di breakout. Di NDF
INDF tertahan di area selendang ya. Apakah bisa lanjut atau dia turun? Kita belum tahu nih. Secara jangka pendek berarti INDF belum uptrend ya. USBP, wah, hari ini ternyata kelihatannya kena rawan profit taking karena kena resisten ini ya, dekat-dekat dengan resisten ini posisinya nih. Kalau bisa breakout bagus nih. Tunggu aja. BJTM. Nah, sama ya, kepentok resisten. Antara cuan tipis atau cuan tebal. Kalau saya cuan tipis ambil dulu. Kalau belum cuan di saham ini selama rugi tipis mending keluar dulu. Saya kurang suka sama ini chart. Asingnya masih masif tuh jualan tuh. UNVR. UNVR saya masih oke nih, sideways dan ditahan sama selendang. Detik-detik Skyline mau golden cross. Apakah mampu? Asing juga masih masuk terus. Mungkin ini saham defense ya. Untuk dipertahankan juga masih oke nih UNVR. Rasanya saya masih punya nih, belum sempat jualan. Coba saya cek. TINS sudah saya ulas tadi ya. Dekat dengan area resisten, breakout 550 baru boleh buy lagi. Tapi di sini ada gap nih di area 580-an. Ada resisten di 580-an. Coba nanti dicek aja. Besok bagaimana? Barito saya akhirnya tadi saya jualan lagi. Capek nungguinnya. Nanti siap-siap buyback kalau sudah kena selendang, sudah mantul di selendang. Adi, sentimen hari ini mendadak tiba-tiba pada jualan, saya nggak tahu kenapa. Jadi harusnya sih kalau lihat chart ini bagus, cuma Adi lihat, belum kemarin kepentok ini turun ya. Besok kita lihat deh. Adi, Wika, Waskita, kita lihat besok kondisinya bagaimana. Modernan mirip-mirip ya semua hari ini masal nih kesapu sama Skyline semua. Sudah kesapu sama Skyline semua. Masa, kalau ini masih sideways ya, friend masih sideways. Masih lama kayaknya nih friend ini. LWF juga sama kesapu sama Skyline ya. Oke. Sudah hampir 30 menit, saya tambahin 2 saham BBCA dan BBRI, kita lihat dulu. BBRI dari kemarin sudah jualan ya, kita udah jualan. Jadi BBRI sudah saat ini tunggu koreksi sehat. Mantul di area sekitar selendang ini nih, sekitar Skyline. Kita tunggu di sini. Ini saya target jatuhnya dia di sekitar sini. Areal serok. Ya, kita tunggu bersama. BRI, BBCA tadi kepentok ini Fibo Golden Ratio di 61,8 di angka 30.000. Waduh. Dan kelihatan juga sama ya. Ini juga sama. BCA nggak mampu dobrak ini, areal ini nih. Kayaknya areal ini jadi momok buat BCA nih. 30.000 kelihatannya jadi resisten yang cukup kuat buat BCA. Padahal trennya bagus nih. Double bottom. Kita lihat aja nanti dalam berapa waktu ini. Terus kapan kita bisa serok BCA? BCA simple ya, serok tunggu di sini aja nih. 26.500. Di area Skyline dia. Yuk, jaga BCA di 26.500. Oke, sekian dulu review kita market
hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok. Semoga market besok bisa mendukung ya. Tetap hati-hati karena belakangan ini suka ada rumor-rumor berita-berita yang kurang mengenakan, yang nyenggol-nyenggol supaya orang pada jualan ya, bikin sentimen negatif ya. Salah satunya sentimen dari Bank Bukopin yang gagal bayar. Tadi saya coba sudah tanya ke beberapa teman yang di sekuritas, mereka bilang gagal kalah clearing. Saya nggak terlalu paham istilahnya, tapi kelihatannya sih itu cuma alasan yang dibuat-buat. Lalu Australia juga sudah mendeklar kalau mereka itu udah masuk resesi ya, krisis ekonomi, resesi. Dan saya yakin sebenarnya Indonesia juga ke arah sana. Jadi makanya kita sementara ini trading pendek dulu deh. Kalau posisi sudah profit ya jualan dulu aja. Jangan untuk buy and hold jangka panjang. Ya. Jangan buy and hold jangka panjang. Sekian dulu review saya hari ini. Berjumpa lagi besok di hari Jumat. Dan sorenya kita akan review kembali market. Nggak usah khawatir. Jadi ingat, saya kasih summary untuk besok. Ada Tebik ya, Tebik yang chartnya saya lihat masih oke banget. Yang lain sifatnya masih spekulasi. God bless semuanya, happy cuan, dan stay healthy ya. Bagi para pejuang COVID-19 yang jaga di garda terdepan, stay healthy. God bless you all.